Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Sehat selalu kan? Nah adik-adik, kita bertemu lagi dalam kebaktian sekolah minggu online. Kak Ana yakin adik-adik semuanya udah pada dapat rapot dan semuanya naik kelas. Kita memuji Tuhan karena Tuhan yang memberikan kepandaian dan adik-adik juga belajar dengan giat ya. Kak Ana percaya adik-adik semuanya nilainya bagus. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita berdoa dulu. Kita mau belajar dari firman Tuhan dan kita juga mau diajar melalui firman Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Alkitabnya jangan lupa ya, disiapkan duduk yang manis, Alkitabnya disiapkan. Kita mau berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan juga telah memberikan kepada kami kesehatan. Tuhan juga tolong kami sekarang mau belajar dari firman-Mu dan kami juga mau diajar melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah naik kelas. Terima kasih Tuhan juga telah menjaga kami sampai pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, walaupun kita berjauhan, tetapi adik-adik ada di hati Kak Ana ya. Sekarang Ana mau panggilin dulu namanya satu-satu, oke? Dari kelas tengah dan kelas besar. Kelas tengah dulu ya. Carmen, Cielo, Daras, Joshua, Oswald, Michelle, Kalista, Felix, Leon, Joshua Purnama, Colby, James. Dan kelas besar, Ivana, Sielis, Given, Immanuel, Stephanie, Caroline, Derry, Levan, Patrick, Emerson, dan Calvin. Nah, sekarang adik-adik, setelah minggu kemarin kalian sudah mendengarkan tentang firman Tuhan, bagaimana Petrus bertemu dengan Cornelius. Sekarang kita akan melanjutkan. Waktu itu Kak Ana kan pernah cerita tentang Roh Kudus ya. Nah, setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia terus menyebarkan Injil sampai ke Damsyik. Banyak orang Kristen dari Yerusalem sampai ke Damsyik. Banyak orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tetapi ada satu bapak yang sebel banget sama orang Kristen. Dia bilang, ini banyak banget orang Kristen, banyak banget yang percaya Tuhan Yesus. Saya mau tangkap mereka, kata bapak itu. Saya mau tangkap. Bapak itu lalu minta izin kepada di Yerusalem, dia minta kepada kepada orang Yahudi, Pak, saya mau minta surat, saya mau membunuh orang Kristen, katanya begitu. Terus sudah begitu bapak ini pergi ke Damsyik. Adik-adik tahu nggak siapakah nama bapak ini? Dia pergi ke Damsyik, dia pengen membunuh orang-orang Kristen. Pada saat dia sampai di Damsyik, tiba-tiba di tengah jalan dia melihat satu cahaya yang terang sekali sehingga matanya silau. Adik-adik pernah lihat kan kalau lampu yang terang banget, kita kan suka silau ya, silau banget, menyilaukan. Nah, dia kaget, bapak itu sampai jatuh, kaget. Saking silaunya dia sampai nggak bisa melihat siapa-siapa. Lalu bapak itu mendengar suatu suara, kenapa engkau menganiaya aku? Dia bingung, siapa yang ngomong? Terus dia bilang, siapa engkau Tuhan? Siapa yang aku aniaya? Engkau menganiaya aku. Engkau kan datang ke sini mau membunuh umat Kristen. Bapak itu kaget. Lalu pada saat itu dia tidak mendengar suara lagi. Dia tidak bisa melihat, saking tadi melihat cahaya yang terang sekali, tiba-tiba matanya menjadi buta. Nah adik-adik coba tebak. Adik-adik pasti udah pernah dengar ceritanya kan? Siapa nama bapak itu? Siapa? Depannya S, yaitu Bapak Saulus. Ya, bapak itu namanya Bapak Saulus. Dia benci orang Kristen. Dia tidak suka sama orang Kristen. Pada saat dia menuju ke Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan. Dia ditegur oleh Tuhan. Lalu dia tidak dapat melihat. Bapak ini buta. Dia dipegangin sama anak buahnya, ya, dipegangin jangan,
ke anak buah dia pergi ke satu kota, udah sampai di Damsyik. Ada seorang bapak yang takut sama Tuhan, bernama Bapak Ananias. Pada saat itu Bapak Ananias tuh lagi berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan, lalu dia mendengar suara Tuhan. Ananias, kamu pergi ke rumah Bapak, nanti kamu bertemu dengan Bapak Saulus. Kamu harus mendoakan dia. Ananias kaget ya, kaget. Dia bilang begini, Tuhan, dia bilang sama Tuhan, ngapain saya pergi ketemu dengan Bapak Saulus? Dia itu kan yang membenci orang Kristen. Tidak, coba engkau ke sana. Ananias seorang yang taat sama Tuhan, dia menurut perintah Tuhan, lalu dia jalan. Dia menuju ke rumah tempat Bapak Saulus tinggal. Mari kita buka Alkitab kita ya. Nah, adik-adik, Alkitabnya sudah siap. Kita lihat di Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul perjanjian apa? Waktu itu kan karena udah kasih tahu ya, perjanjian baru. Kalian udah menghafal belum? Selama di rumah ada 27 kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus ya. Berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul. Sekarang Kisah Para Rasul ya. Coba kita buka Kisah Para Rasul 9. Sudah? Coba lihat Alkitabnya. Kisah Para Rasul 9 tentang Saulus bertobat. Sudah ya? Saulus bertobat. Kalian nanti bisa baca. Dan di Damsyik dia bertemu dengan Ananias. Pada saat itu 3 hari Saulus tuh tidak makan, tidak minum. Dia benar-benar bertobat, dia berdoa mohon ampun kepada Tuhan. Dia teringat akan dosa-dosanya. Waktu dulu dia sangat membenci orang Kristen. Dia bisa membunuh orang Kristen, dia bisa menganiaya. Dia bertobat, dia 3 hari 3 malam dia berpuasa. Walaupun mata dia tidak dapat melihat, tapi dia percaya Tuhan pasti menyembuhkan, Tuhan pasti menolong. Nah, melalui Bapak Ananias, Tuhan menolong, menyembuhkan Bapak Saulus. Dan Bapak Ananias mendoakan Saulus, dan lalu matanya tiba-tiba bisa melihat kembali, tidak silau, tidak buta, dia bisa melihat sekelilingnya. Setelah itu Saulus berjanji, Tuhan, saya sekarang mau memberitakan Injil. Saya sekarang menjadi pengikut Kristus. Dia jalan menjadi pengikut Kristus selama di Damsyik. Dia menjadi pengikut Kristus selama di Damsyik. Nah, sekarang kita lihat lagi Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Coba di ayat 19b ya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Dia masih di Damsyik. Ketika itu ia juga memberitakan Yesus di rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, lihat di ayat 21 ya adik-adik ya. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka kepada imam-imam kepala? Mereka pada masih takut sama Saulus. Kalau waktu di Yerusalem Saulus itu benar-benar ya menganiaya orang Kristen, dan mereka takut. Mereka bilang, bukan ini bapak ini kan yang mau membunuh, yang mau menganiaya, membunuh orang Kristen. Tetapi sekarang Saulus yang dulu berubah menjadi anak yang taat, menjadi bapak yang taat. Nah, terus udah begitu kalian baca ya di ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dia sungguh-sungguh, walaupun orang masih curiga sama dia, tapi dia sungguh-sungguh, dia memberitakan Injil ke semuanya. Kalian lihat ya. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Sekarang kebalikan nih. Orang Yahudi bilang, dulu kita dukung dia karena dia mau membunuh orang Kristen. Sekarang dia jadi pengikut Kristus. Kita buat rencana yuk, kita mau bunuh. Saulus sekarang dikejar-kejar. Tapi teman-temannya sesama Kristen, teman-temannya yang sudah percaya, membantu dia supaya dia tidak ketangkap sama orang Yahudi, supaya dia tidak dibunuh.
Nah, kalian bisa melihat ya, ada seorang teman yang baik hati. Lihat, setibanya di 26 ya. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Walaupun Saulus sudah dari Damsyik dia kembali lagi, dari Damsyik dia kembali lagi ke Yerusalem, tetapi banyak yang tidak percaya bahwa Saulus itu sekarang murid Tuhan Yesus, pengikut Kristus. Nah, ada satu bapak yang bernama Barnabas. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Bapak Barnabas, seorang pengikut Tuhan, dia yang meyakinkan murid-murid yang lain. Benar, sekarang ini Bapak Saulus ini udah bertobat. Dia benar-benar dia sudah tidak menganiaya orang Kristen lagi, malah dia pengikut Kristus, dia memberitakan Injil. Nah, dengan adanya Bapak Barnabas ini yang membantu menerangkan bahwa Saulus benar-benar bertobat, semua orang percaya. Mereka menerima Saulus kembali karena Bapak Saulus sudah bertobat. Adik-adik, ada satu cerita, ada seorang anak bernama Tom. Tom itu pada setiap kali kebaktian dia suka iseng sama teman-temannya. Dia suka iseng, dia suka jahil kepada teman-temannya. Sehingga teman-temannya banyak yang tidak suka sama dia. Dia suka bikin nangis orang. Pokoknya dia suka iseng, nanti umpetin sepatu lah apa. Sehingga teman-temannya tidak suka sama Tom. Pada suatu hari Tom ini jatuh sakit. Nah, orang tuanya lapor ke guru sekolah minggu, Miss, Tom nggak bisa masuk sekolah minggu, nggak bisa datang ke sekolah minggu karena Tom lagi sakit. Nah, guru sekolah minggunya bisa bilang kepada anak-anak, adik-adik, kakak sekolah minggunya bilang begini, adik-adik, teman kita Tom lagi sakit, mari kita jenguk yuk, dia ada di rumah sakit. Nah, gimana teman-temannya? Mereka yang pernah dijailin sama Tuhan, sama si Tom, tapi mereka tidak dendam karena mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka bilang begini, saya mau kak menjenguk Tom. Lalu mereka semua datang menjenguk Tom. Tom pada saat dia dijenguk, dia hatinya jadi sedih, jadi menyesal sedihnya, tapi dia juga gembira karena teman-temannya sudah memaafkan dia, teman-temannya mau menerima dia, dan dia sekarang punya teman, punya sahabat, tidak ada yang menjauh lagi dari dia. Setelah Tom sehat, dia banyak temannya di sekolah minggu karena dia sudah berubah, ya. Sama seperti Bapak Saulus, tadi dia sudah berubah, sekarang dia menjadi pengikut Kristus. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Adik-adik menjadi anak yang lebih taat? Masih suka tidak dengar-dengaran? Tidak ya. Sekarang adik-adik makin lagi menjadi anak yang taat, yang dengar-dengar apa kata orang tua, terus yang rajin belajar, rajin membantu mama, rajin membantu papa. Dan kalau adik-adik sudah masuk sekolah, bertemu dengan teman-teman, adik-adik juga mau menolong teman-teman, dan adik-adik menjadi saksi di antara teman-teman. Jika dulu ada teman-temannya yang tidak baik, yang suka iseng, adik-adik bisa nasehatin, terus adik-adik bisa mendoakan, ya. Jadinya kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, di mana saja. Sama seperti Bapak Saulus, sekarang ganti namanya menjadi Paulus, ya. Dia menjadi saksi. Sekarang dia menjadi saksi karena dia sudah diubahkan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita mau buka ayat hafalan kita, ya. Kita buka Alkitab kita. Ayat hafalannya ada di Roma 15. Roma itu setelah Kisah Para Rasul, ya adik-adik, ya. Roma 15 ayat 7a. Mari kita buka sama-sama. Sudah dapat Roma? Nah, kalau sudah, kita baca sama-sama. Anak akan membacakan, ya. Roma 15 ayat 7a. Terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita.
terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Di Roma 15 ayat 7a. Ingat ya hafalannya ya. Kita harus menerima satu dengan yang lain. Kita harus menerima teman-teman kita. Walaupun teman-teman kita mungkin masih jahil tapi kita harus menerima. Kita doakan supaya dia berubah. Kita harus menerima kakak kita walaupun masih suka iseng sama kita. Kita harus menerima satu dengan yang lain ya. Sama seperti Kristus, karena Kristus telah mati di atas kayu salib. Dia juga menebus dosa kita, dia menerima kita apa adanya. Mungkin dulu kita masih suka tidak dengar-dengaran, mungkin dulu kita masih suka jahilin adik kita, mungkin dahulu kita suka melawan. Kalau dibilangin mama gak dengar, dibilangin papa gak dengar, tapi sekarang kita sudah berubah karena kita sudah menerima Kristus dan Roh Kudus ada di dalam hati adik-adik. Oke, sekarang kita mau berdoa. Nah, untuk saat ini yang berdoa dari kelas tengah, Daras akan mendoakan teman-teman dan guru-guru sekolah minggu. Dari kelas besar, Syaris akan mendoakan bangsa dan negara. Setelah itu ditutup oleh Kak Ana. Oke, silakan Daras. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kita mau berdoa, berkati keluarga kami, orang-orang yang di luar sana yang meminta bantuan, yang nggak ada rumah, keluarga, minuman, makanan. Berkati mereka ya Tuhan. Juga berkati guru-guru kami yang di sekolah dan sekolah minggu dan di mana-mana mereka berada. Memberi mereka keselamatan, kesabaran, dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kau pimpin Presiden Indonesia agar dapat mengatur negara Indonesia dengan baik dan benar. Tuhan juga berkati agar COVID-19 ini cepat berlalu. Tuhan pimpinlah tim medis yang merawat orang-orang yang terkena virus corona agar mereka tetap kuat dan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Tuhan telah mendengarkan doa anak-anak-Mu. Daras mendoakan untuk guru sekolah minggu, Syaris mendoakan untuk bangsa dan negara. Tuhan, sekarang hamba-Mu mau berdoa untuk anak-anak yang telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami semua. Kami mau berubah dan kami mau juga diubahkan. Berikan kami hati yang lembut, hati yang taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, biar kehidupan kami makin hari makin lebih lagi, makin lebih taat dan makin lebih dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus-Mu yang terus menuntun hidup kami. Tuhan, hamba-Mu serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga berkati kedua orang tua mereka. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan juga tolong Tuhan supaya mereka tetap bersuka cita walaupun di rumah saja pada masa-masa saat ini. Tuhan, terima kasih mereka sudah naik kelas dan mereka juga Tuhan berikan kepandaian, kepintaran, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan, Kau pimpin Tuhan kehidupan mereka. Tuhan, Kau juga jagai dan sertai mereka, jaga terus kesehatan tubuh mereka. Tuhan juga pimpin Tuhan supaya mereka tiap hari tetap menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Daripada kita khawatir, yuk nyanyi sama-sama. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang rajin cuci tangan, makan buah